Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Pasmani, kelas Tadris IPS A, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, filosofi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, definisi IPS dan social student. Yang ketiga, tujuan dari ilmu pengetahuan sosial. Lanjut kepada materi yang pertama tentang filosofi pendidikan IPS. A. Esensialisme. Esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang berbeda dengan progresisme. Dasar pijakan aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. D. Perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang, atau Muhammad Nursyah tahun 1956-154. Yang C. Progresivisme. Berkaitan dengan paham John Dewey dengan paham pragmatisme, di mana penyelidikan sesuatu harus dilakukan secara ilmiah. Dalam hal itu, sekolah merupakan pendahuluannya. Kemudian poin D. Meskipun paham ini mirip dengan progresivisme, akan tetapi lebih maju lagi, karena secara konkret ini lebih mendekati tujuan yang diidamkan oleh progresivisme. Karena itu, sekolah diharapkan menjadi pelopor usaha pembaruan masyarakat. Lanjut kepada materi kedua, yaitu definisi ilmu pengetahuan sosial dan social students. A. Menurut National Council for Social Students atau NCSS, pengertian social studies atau IPS yang lain yaitu menurut National Council for Social Students atau NCSS menurut Supardi 2011-182. Yang artinya, berdasarkan pengertian tersebut, IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. B. Menurut Muriel Korsby. Muriel Korsby menyatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial identifikasi sebagai studi yang memperhatikan pada bagian orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya. Bagaimana orang mencegah masalah, bagaimana orang bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya. Itu menurut Leonard S. Kenworth tahun 1981. Ilmu pengetahuan sosial menggambarkan interaksi individu atau kelompok dalam masyarakat, baik dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Interaksi antar individu dalam ruang lingkungan mulai dari yang kecil, misalnya keluarga, tetangga, rukun tetangga atau rukun warga, desa, kelurahan, camat, kabupaten, provinsi, negara, dan dunia. Kemudian C. Menurut Uskur, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi.
Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan wawasan yang berkenan dengan peristiwa-peristiwa wilayah, sedangkan sejarah memberikan kebetulan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Antropologi meliputi seperti studi-studi komparatif yang berkenan dengan nilai-nilai kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi dan spiritual teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep, peran, kelompok, institusi, proses interaksi, dan kontrol sosial. Lanjut kepada materi 3, yaitu tujuan ilmu pengetahuan sosial. Menurut George, ilmu pengetahuan sosial sebagai sebuah kajian memiliki kepentingan bagi pendidikan. George atau Leon S. Knowles tahun 1981 menyatakan ada 3 kategori dalam pendidikan yang merupakan karakteristik tujuan ilmu pengetahuan sosial, yaitu yang pertama, pendidikan kemanusiaan, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga, pendidikan intelektual. Kita bahas kepada pendidikan kemanusiaan. Pendidikan kemanusiaan memiliki arti bahwa ilmu sosial harus membantu anak memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna dalam kehidupannya. Dalam tujuan pertama ini terkandung unsur pendidikan nilai. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengandung arti bahwa siswa harus dipersiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Siswa harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan prestasinya sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang setia pada negaranya. Pendidikan nilai ini dalam tujuan ini lebih ditekankan pada kewarganegaraannya. Kemudian yang ketiga, yaitu pendidikan intelektual, di mana mengandung arti bahwa anak membutuhkan untuk memperoleh ide-ide yang analitis dan alat-alat untuk memecahkan masalah. Dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial dalam memecahkan masalah, anak akan dihadapkan pada upaya mengambil keputusan sendiri. Dengan peningkatan kematangan, anak harus belajar untuk menjawab pertanyaan dengan benar dan menguji ide-ide kritis dalam situasi sosial. B. Menurut Jack R. Frankel. Menurut Jack R. Frankel, tahun 1980, membagi tujuan IPS dalam 4 kategori. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, yang ketiga, sikap, dan yang keempat, nilai. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Tujuan pengetahuan ini membantu siswa untuk belajar lebih banyak tentang dirinya dan fisiknya dan dunia sosial lainnya. Dalam praktek pembelajaran, pengetahuan dapat berupa kegiatan siswa yang dikenalkan dengan konsep-konsep yang ada dalam ilmu-ilmu sosial, misalnya demokrasi, relasi, kronologis, urbanisasi, migrasi, dan lain-lain. Kita lanjut pada pembahasan tentang keterampilan. Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. Beberapa keterampilan yang ada dalam ilmu pengetahuan sosial adalah A. Keterampilan berpikir, yaitu kemampuan mendeskripsikan, mendefinisi, mengklarifikasi, membuat hipotesis, membuat generalisasi, memprediksi, membandingkan dan mengontraskan, dan melahirkan ide-ide baru. Itu merupakan keterampilan berpikir. Kemudian yang kedua, keterampilan akademik,
yaitu kemampuan membaca, menelaah, menulis, berbicara, mendengarkan, membaca, meninterpretasi peta, membuat garis besar, membuat grafik, dan membuat catatan lain. Kemudian lanjut ke keterampilan penelitian, yaitu mendefinisikan masalah, merumuskan suatu hipotesis, menemukan dan mengambil data yang berhubungan dengan masalah, menganalisis data, mengevaluasi hipotesis, dan menarik kesimpulan, menerima, menolak, atau memodifikasi hipotesis yang tepat. Kemudian keterampilan sosial, yaitu kemampuan bekerja sama, memberikan kontribusi dalam tugas dan diskusi kelompok, mengerti tanda-tanda nonverbal yang disampaikan oleh orang lain, merespon dalam cara-cara menolong masalah yang lain, memberikan penguatan terhadap kelebihan orang lain, dan mempertunjukkan kepemimpinan yang tepat. Kemudian sikap. Sikap adalah kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan, interest, pandangan, dan kecenderungan tertentu. Sedangkan nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.